Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati Cigip Angkatan 9, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Palembang. Kali ini saya akan menampilkan video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Kunto Wijiadandi dan pengajar praktik Ibu Mesya. Di sini apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Di sini juga setiap anak itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan numerasi, dan lain-lainnya. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas? Nah, di sini adapun caranya adalah agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan kemudian terakhir adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspeknya. Ini kesiapan belajar murid, readiness, kemudian minat murid, yang terakhir adalah profil belajar murid. Dan di sini kesiapan belajar murid yang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada dalam pembelajaran. Selanjutnya adanya minat murid, yaitu minat murid biasa berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan selanjutnya adalah profil belajar murid. Nah, di sini ada terlihat dari lingkungannya, budaya, gaya belajar, dan kemudian kecerdasan majemuk dari murid. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang ada. Kemudian, diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Di sini bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan dan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari atau materi pelajaran ya. Kemudian di sini adanya keterkaitan modul 2.1 pembelajaran yang berdiferensiasi dengan modul yang lain. 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 adalah budaya positif. Nah, di sini kaitannya modul 1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan 1.2 dan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak sehingga terciptanya kepemimpinan murid dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kemudian keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di kelas. Terima kasih, demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.